Halo Logistician, jumpa lagi sama Minlog alias Mimin Logistik. Kali ini Minlog akan berbagi materi pembelajaran terkait inventory management. Logistician, tahu nggak kalau inventory merupakan salah satu aset yang paling mahal yang ada di perusahaan? Karena perusahaan harus mengeluarkan modal sebesar 50% dari total keseluruhan modal perusahaan hanya untuk berinvestasi di inventory saja. Tapi sebenarnya inventory itu apa ya? Inventory atau persediaan merupakan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang milik perusahaan yang disimpan dengan alasan tertentu seperti menghemat waktu dan untuk memenuhi tujuan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, Milo akan menjelaskan fungsi inventory bagi perusahaan. Fungsi pertama disebut decouple, yaitu inventory berfungsi untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi yang membuat perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Misal, jika persediaan pada perusahaan mengalami fluktuasi, maka perusahaan dapat langsung menyediakan persediaan tambahan tanpa menunggu supplier terlebih dahulu. Fungsi kedua, inventory menyediakan persediaan barang yang bervariasi agar dapat memberikan pilihan bagi pelanggan. Fungsi ketiga, untuk mengambil keuntungan dari sistem diskon kuantitas. Maksudnya adalah mengambil keuntungan dengan melakukan pembelian persediaan dalam jumlah banyak, sehingga mendapatkan harga diskon dan mengurangi biaya pengiriman. Fungsi keempat, inventory dapat mencegah perusahaan mengalami inflasi dan kenaikan harga secara drastis. Karena dengan persediaan yang stabil, maka perusahaan dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan. Nah, setelah mengetahui fungsi dari inventory, Logistician juga perlu mengetahui tipe-tipe inventory. Tipe inventory sendiri terbagi menjadi dua, yaitu persediaan dasar dan persediaan telah jadi. Sekarang, kita bahas terlebih dahulu ya, jenis barang apa saja yang masuk dalam kategori persediaan dasar. Jenis barang yang masuk ke kategori persediaan dasar adalah yang pertama, bahan baku, yaitu seluruh item yang digunakan sebagai bahan untuk memproduksi suatu barang. Kedua, persediaan barang dalam proses. Ini merupakan barang yang masih dalam proses produksi dan belum siap didistribusikan. Ketiga, barang jadi. Merupakan barang yang sudah siap diproduksi dan siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Keempat, barang pemeliharaan, perbaikan, dan produksi atau dikenal barang P3. Barang P3 meliputi alat produksi dan perbaikan, seragam dan peralatan keselamatan, persediaan pembersih, mesin, dan barang lainnya yang berfungsi dalam proses pembuatan produk. Kelima, bahan pengepakan. Bahan pengepakan merupakan segala sesuatu yang berguna untuk mengemas dan melindungi barang, baik saat dalam penyimpanan maupun selama pengiriman ke pelanggan. Contoh bahan pengepakan itu seperti bubble wrap, hingga berbagai jenis kardus ya Logistician. Logistician berarti sudah tahu ya jenis barang yang masuk ke kategori persediaan dasar. Yuk, Minlog kasih tahu lagi jenis barang yang masuk ke kategori persediaan sudah jadi. Yang pertama, barang siap untuk dijual. Minlog sering juga menyebutnya dengan persediaan yang tersedia. Ini merupakan stok yang telah diproduksi atau dibeli dan disimpan di gudang untuk siap didistribusikan. Kedua, barang dialokasikan. Barang dialokasikan merupakan persediaan yang telah dibeli oleh pelanggan dan statusnya dialokasikan ke order penjualan. Ketiga, barang dalam perjalanan. Ini merupakan barang yang masih berada di perjalanan seperti stok persediaan yang dipindahkan ke gudang lain. Keempat, barang musiman. Barang musiman ini merupakan stok antisipasi perusahaan yang memang dibeli atau diproduksi khusus untuk menutupi perkiraan permintaan yang melonjak naik di kemudian hari. Kelima, barang keamanan. Ini merupakan barang yang berfungsi melindungi stok jika terjadi kenaikan permintaan yang tak terduga atau terdapat masalah pada pasokan. Nah, bagaimana Logistician? Sudah paham ya? Apa saja tipe-tipe inventory yang biasanya ada di perusahaan? Sekarang Minlog akan memberitahu ke Logistician semua manfaat yang diperoleh perusahaan jika memiliki inventory yang baik pada perusahaannya. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan para pelanggannya, karena dengan memiliki inventory yang efektif,
perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik dan juga tepat waktu. Dengan begitu, sudah jelas dong pelanggan akan merasa senang karena keinginannya terpenuhi sesuai dengan harapan. Sehingga pelanggan akan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, melindungi perusahaan dari adanya ketidakpastian, permintaan, dan pengiriman. Karena terdapat waktu-waktu tertentu di mana permintaan pasar menjadi melonjak tinggi atau justru menurun. Dengan inventory yang efektif, perusahaan tetap mampu memenuhi permintaan dan kebutuhan pelanggan, bahkan ketika permintaan pelanggan sedang tinggi, sehingga tidak ada permintaan pelanggan yang terabaikan. Lalu, dengan memiliki inventory, perusahaan dapat menjaga keberlangsungan produksi, sehingga perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya seluruh proses produksi, dan memastikan suplai pada perusahaan tetap stabil, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, perusahaan tidak kehilangan seluruh suplainya. Adapun manajemen inventory yang baik harus diterapkan secara seimbang, yaitu dapat mengatur stok untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mencari kuantitas pemesanan yang paling optimum dari segi biaya maupun waktu, agar biaya penyimpanan dan biaya pemesanan yang dikeluarkan tetap efisien. Nah, sekarang Minlock ajak logistician semua untuk mengetahui tentang prinsip pengelolaan inventory. Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengelola inventory di perusahaan, yaitu first in, first out atau FIFO, last in, first out atau LIFO, first expiry, first out atau FIFO, dan metode average. First in, first out merupakan metode di mana barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang akan dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu, sementara barang yang terakhir kali masuk ke dalam gudang akan dikeluarkan di kemudian hari. Kedua, metode last in, first out, yang berbanding terbalik dari metode FIFO, karena metode LIFO merupakan metode di mana barang terakhir masuk akan dijual atau dikeluarkan pertama kali. Metode LIFO bertujuan untuk mempermudah proses penataan barang, baik pemasukan barang baru maupun pengambilan barang persediaan. Ketiga, metode first expiry, first out, yaitu barang yang memiliki tanggal kadaluarsa terdekat harus dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Dan yang terakhir, metode average cost. Metode ini merupakan perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Penerapan metode ini adalah barang yang keluar dicatat berdasarkan harga rata-rata barangnya. Sekian penjelasan terkait inventory management yang telah Minlock bagikan kepada logistician. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!